Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita mengadakan pertemuan bulan kitab suci yang kedua. Semoga anak-anak dapat mengikutinya dengan baik dari awal hingga akhir nanti. Mari anak-anak kita buka dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami mohon berkat-Mu di dalam pertemuan kami yang kedua ini. Semoga kami dapat mengikutinya dengan baik dan semoga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pembacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi kamu minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum.
Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang daripada yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak, setelah kalian tadi mendengarkan bacaan Injil, ada pesan-pesan untuk kita semua. Anak-anak mendengarkan dengan baik ya. Pesan-pesan apakah yang ada di dalam Injil tadi? Pada akhir zaman, Tuhan Yesus nanti akan datang ke dunia ini untuk menghakimi semua orang. Ia akan mengutus para malaikat untuk mengumpulkan semua orang dari seluruh dunia. Setelah itu, para malaikat akan memisahkan mereka menjadi dua, seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Orang-orang yang dilambangkan dengan domba akan ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa. Sedangkan orang-orang yang dilambangkan dengan kambing akan ditempatkan di sebelah kiri. Kemudian Tuhan menyuruh orang-orang yang di sebelah kanan itu untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang bahagia. Mereka akan bahagia di dalamnya. Mengapa? Ketika Tuhan lapar, mereka memberi makan. Ketika Tuhan haus, mereka memberikan minum. Ketika Tuhan tidak mempunyai baju, mereka memberinya pakaian. Tapi mereka tidak merasa pernah melakukan semua itu. Mereka belum pernah melihat Tuhan lapar, melihat Tuhan haus, bahkan melihat Tuhan tidak punya pakaian, dan ketika Tuhan sakit. Lalu Tuhan akan membawa orang-orang yang sudah berbuat baik itu untuk masuk ke dalam kerajaan surga.
karena mereka sudah menolong orang-orang yang miskin dan mengalami kesulitan. Sebenarnya hal itu mereka lakukan untuk Tuhan. Sesudah itu orang-orang yang di sebelah kiri akan dimasukkan ke dalam api yang kekal. Apinya terus hidup dan menyala, dan orang yang ada di dalamnya akan menderita selama-lamanya. Mengapa demikian? Ketika melihat orang-orang yang miskin dan menderita, mereka tidak berbuat apa-apa. Padahal apa yang dilakukan kepada orang-orang yang miskin dan menderita, itulah sebenarnya dilakukan untuk Tuhan. Itu ya anak-anak ya, pesannya kita ingat baik-baik, kita harus berbuat yang baik kepada siapa saja. Anak-anak yang terkasih, kalau tadi sudah diteguhkan sama Ibu Dewi dari bacaan hari ini, kita diajak oleh Allah sendiri. Kita diibaratkan sebagai kelompok domba dan kambing. Nah, kelompok domba mewakili orang-orang yang baik. Baik bagaimana? Dia mau mengasihi sesama. Nah, jadilah anak-anak seperti domba ini yang mau mengasihi, menyayangi, dan mencintai siapapun. Kalau tadi gambaran domba sebagai orang yang baik, kali ini Bu Monik membawa gambar kambing. Nah, kambing ini menggambarkan orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan. Maka anak-anak, kita diajak semua untuk peduli dengan lingkungan. Maka kita harus memperhatikan lingkungan kita, sayang pada mama papa, menghormat mama papa. Dengan lingkungan yang lain, kita boleh membantu kakek, nenek, atau teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi anak yang baik ya. Marilah anak-anak, kita tutup pertemuan ibadat bulan kitab suci nasional yang kedua ini dengan memohon berkat kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan sabda-Mu yang indah untuk kami. Bimbinglah supaya kami dapat melaksanakan pesan-pesan yang baik di dalam bulan kitab suci nasional ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.